Sejatinya, setiap peristiwa yang terjadi mengandung hikmah. Karena itu pula kita diperintahkan membaca sejarah dan berkaca ke masa silam untuk menata kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Apalagi jika kisah itu termuat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tentulah tak patut diragukan. Sejarah seringkali berulang, walaupun dalam bentuk yang berbeda, esensinya tetap sama. Jika kita tak pandai mengambil pelajaran, sejarah akan terulang kembali. Syahdan, seorang kaya dengan pakaian indah dan bersih, menghadiri majelis Nabi SAW dan duduk di samping beliau. Kemudian datang seorang miskin dengan pakaian sederhana, lalu duduk di samping si kaya. Serta-merta ia menarik ujung bajunya agar tidak tersentuh oleh pakaian si miskin. Nabi SAW bertanya kepada si kaya, "Engkau menarik bajumu karena khawatir kemiskinannya menimpamu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Nabi." "Apakah engkau khawatir kekayaanmu berpindah kepadanya?" "Tidak, wahai Nabi." "Apakah engkau khawatir kotoran bajunya mengenai bajumu?" "Tidak, wahai Nabi." "Jika demikian, mengapa engkau menarik bajumu?" "Ada korin atau setan berbisik ke dalam benakku. Dia memperindah yang buruk dan memperburuk yang indah. Keburukanku kepadanya akan aku bayar dengan setengah hartaku." Lalu Nabi SAW menoleh kepada si miskin, "Bersediakah engkau menerima setengah harta saudaramu ini?" "Aku tidak bersedia." "Mengapa?" "Saya khawatir korin berbisik pula kepadaku apa yang dibisikkan kepadanya." Pesan yang semakna juga diterima dari Ibnu Majah, yakni ketika pemuka Quraisy meminta Nabi SAW membuat majelis eksklusif yang tidak bercampur dengan orang miskin. Sahabat seperti Bilal dan Ammar yang hadir ketika itu tentu merasa diremehkan. Beliau menilai usulan itu sebagai kesempatan berdakwah kepada elit Quraisy. Namun, justru kejadian ini menjadi sebab turunnya surat Al-An'am ayat 52 sebagai teguran terhadap sikap Nabi SAW agar jangan diskriminatif dalam dakwah. Nabi pernah berpesan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Lalu seorang laki-laki bertanya, "Sungguh seseorang menyukai baju dan sandal yang bagus, apakah termasuk kesombongan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Kisah ini memberi pelajaran berharga bagi kita dalam menguatkan karakter. Pertama, menyenangi harta, perhiasan dan aksesori apapun merupakan naluriah manusia sehingga meraihnya bukanlah keburukan. Kedua, orang kaya dan berkuasa cenderung angkuh, bangga diri dan zalim. Padahal kekayaan hanya akan bermakna jika dibalut kedermawanan dan ketawaduan. Ketiga, kekayaan dan kemiskinan bukanlah ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaannya. Akhirnya, jangan angkuh di depan orang yang rendah hati, nanti kita dipermalukan. Jangan pula rendah hati di depan orang angkuh, nanti kita dihinakan.